lagi dengan saya Siva Nurul Azmi pada channel Mathbook. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi inverse. Namun sebelum ke pembahasan soal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fungsi inverse. Inverse merupakan suatu kebalikan. Nah, maka yang disebut dengan inverse fungsi yaitu kebalikan dari suatu fungsi. Syarat suatu fungsi yaitu setiap domain dipetakan tepat satu pada kodomain, sehingga apabila diuraikan atau dimasukkan ke dalam fungsi inverse, fungsi injektif dan fungsi subjektif itu tidak termasuk ke dalam fungsi inverse. Dan dapat disimpulkan bahwa yang termasuk ke dalam fungsi inverse itu hanya fungsi bijektif saja. Nah, apakah fungsi kuadrat termasuk fungsi inverse? Jawabannya ya, fungsi kuadrat bisa dimasukkan ke dalam fungsi inverse apabila fungsi kuadrat tersebut memiliki satu syarat yang bisa dijadikan sebagai pemisah antara titik satu dan titik yang kedua yang memiliki kodomain yang sama, sehingga fungsi kuadrat tersebut bisa disebut sebagai fungsi inverse. Namun di video kali ini saya hanya akan membahas mengenai fungsi inverse linear, fungsi inverse rasional, dan fungsi inverse irasional. Yang pertama yaitu fungsi inverse linear. Bentuk umum dari fungsi linear itu fx sama dengan ax ditambah b. Kita misalkan fx sama dengan y, maka y sama dengan ax ditambah b. Nah, untuk mencari fungsi inverse linear, kita pindah ruaskan ax menjadi di ruas sebelah kiri dan y menjadi di ruas sebelah kanan. Maka ax sama dengan y dikurangi b. Karena untuk mencari fungsi inverse itu harus y sama dengan, maka kita pindah ruaskan yang a-nya, maka x sama dengan y kurangi b dibagi a. Nah, dapat disimpulkan bahwa fungsi inverse linear yaitu x dikurangi b sama dengan a. Kita ke contoh soal. Contoh soal. Fx sama dengan 2x ditambah 1. Kita misalkan fx sama dengan y. Maka y sama dengan 2x ditambah 1. Nah, kita pindah ruaskan yang mempunyai variabel x di sebelah kiri dan variabel y di sebelah kanan. Maka 2x sama dengan y dikurangi 1. Untuk agar hanya y sama dengan saja, maka yang dua ini kita dibagikan ke ruas kanan. Maka x sama dengan y dikurangi 1 per 2. Maka fungsi inverse dari 2x ditambah 1 yaitu x dikurangi 1 per 2. Selanjutnya yaitu fungsi inverse rasional. Bentuk umum dari fungsi rasional yaitu ax ditambah b per cx ditambah d. Kita misalkan fx sama dengan y. Y sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d. Untuk agar hasilnya y sama dengan, maka cx ditambah d dipindah ruaskan ke ruas kiri. Maka y dikali cx ditambah d sama dengan ax ditambah b. Kita kalikan y dikali cx ditambah y dikali d, maka hasilnya yaitu cx dikali y ditambah d kali y sama dengan ax ditambah b. Selanjutnya yaitu kita pisahkan yang mempunyai variabel dengan yang mempunyai variabel x dengan yang tidak mempunyai variabel x. Maka cx dikali y dikurangi ax sama dengan dy dikurangi b. Nah, agar hasilnya x saja, maka kita persempit bilangan ini. Maka x sama dengan x dikali cy dikurangi a sama dengan dy dikurangi b. Agar hasilnya x sama dengan, maka cy dikurangi a dipindah ruaskan ke ruas kanan. Maka x sama dengan dy dikurangi b per cy dikurangi a. Maka f inverse x sama dengan dx dikurangi b per cx dikurangi a. Kita ke contoh soal. Fx sama dengan 2x ditambah 5 dibagi 5x dikurangi 3. Kita misalkan fx sama dengan y. Maka y sama dengan 2x ditambah 5 dibagi 5x dikurangi 3. Kita pindah ruaskan 5x dikurangi 3 ke ruas kiri. Maka
Y sama dengan 5X dikurangi 3 sama dengan 2X ditambah 5. Kita kalikan Y dikali 5X dikurangi Y dikali 3. Maka hasilnya 5XY dikurangi 3Y sama dengan 2X ditambah 5. Kita satukan yang mempunyai variabel X di salah satu ruas. Saya ambil di ruas kiri, maka 5XY dikurangi 2X sama dengan 3Y ditambah 5. Nah, kita dipersempit lagi, atau ya kita persempit lagi agar hasilnya bisa menjadi X sama dengan, maka X dikali 5Y dikurangi 2. Ini tuh hasilnya tuh akan menjadi 5XY dikurangi 2X. Maka sama dengan 3Y ditambah 5. Nah, agar hasilnya X sama dengan, maka 5Y dikurangi 2 dipindah ruaskan ke ruas kanan. Maka hasilnya maka hasilnya X sama dengan 3Y ditambah 5 dibagi 5Y dikurangi 2. Maka F inverse X dari 2X ditambah 5 dibagi 5X dikurangi 3, yaitu 3X ditambah 5 per 5X dikurangi 2. Oke, yang terakhir yaitu fungsi inverse irasional. Bentuk umum dari fungsi irasional yaitu fx sama dengan akar ax ditambah b. Kita misalkan fx sama dengan y, maka y sama dengan akar ax ditambah b. Untuk mencari fungsi inverse irasional, maka kita hilangkan akarnya terlebih dahulu dengan mengalihkan kedua ruas, dengan mempangkatkan kedua ruas, yaitu berarti x kuadrat sama dengan ax ditambah b. Setelah itu, agar hasilnya x sama dengan, maka kita pindah ruaskan ax menjadi di ruas sebelah kiri. Maka ax sama dengan y kuadrat dikurangi b. Selanjutnya agar x-nya menjadi x sama dengan, maka kita pindah ruaskan a-nya. Maka x sama dengan y kuadrat dikurangi b per a. Maka f inverse x pada fungsi kuadrat irasional yaitu x kuadrat dikurangi b dibagi a. Kita contoh soal. Fx sama dengan akar 4x dikurangi 5. Kita misalkan fx sama dengan y. Maka y sama dengan akar 4x dikurangi 5. Agar kita bisa menemukan fungsi inverse-nya, maka kita hilangkan akarnya dengan mempangkatkan kedua ruas. Maka y kuadrat sama dengan 4x dikurangi 5. Setelah itu kita pindah ruaskan yang mempunyai variabel x ke ruas sebelah kiri. Maka 4x sama dengan y kuadrat ditambah 5. Agar hasilnya x sama dengan, maka kita pindah ruaskan 4-nya ke ruas sebelah kanan. Maka x sama dengan y kuadrat ditambah 5 dibagi 4. Sehingga f inverse x pada fx sama dengan akar 4x dikurangi 5, yaitu x kuadrat ditambah 5 dibagi 4. Oke, saya menemukan contoh soal yaitu jika fungsi fx sama dengan 2x ditambah 3 dibagi x dikurangi 5 dengan x bukan sama dengan 5 dan gx sama dengan 3x ditambah 1, maka g bundaran f inverse x sama dengan, nah ini tuh merupakan contoh soal UN 2017. Mari kita bahas bareng-bareng, oke? Nah, tadi di contoh soal itu diketahui bahwa fx sama dengan 2x ditambah 3 dibagi x dikurangi 5 dengan x bukan sama dengan 5 dan gx sama dengan 3x ditambah 1. Yang ditanyakan itu yaitu g bundaran f inverse x. Nah, untuk penjelasannya atau penyelesaiannya, kita harus mencari dulu berapa g bundaran fx. Maka g bundaran fx sama dengan g fx, dimana yang harusnya gx, si x ini tuh diganti dengan fx atau fx dimasukkan pada rumus gx. Maka sama dengan kita pindahkan 3x ditambah 1 ke sini. Maka 3x ditambah 1. Nah, karena x-nya itu fx, maka kita ganti x ini dengan rumus pada fx. Maka sama dengan 3 dikali 2x ditambah 3 dibagi x dikurangi 5 ditambah 1. Kita pindahkan rumus ini ke bawah dengan x-nya itu diganti dengan rumus fx. Setelah itu kita tinggal kalikan saja 2x dikali 3 dan 3 dikali 3. Maka 6x ditambah 9 dibagi x dikurangi 5. Jangan lupa ditambah 1. Nah, karena ini merupakan pecahan dan ini merupakan penjumlahan pecahan, maka
maka kita harus samakan kedua penyebutnya. Maka 6x ditambah 9 dibagi x dikurangi 5 ditambah, kalau 1 kan berarti x dikurangi 5 dibagi x dikurangi 5. Kita tinggal jumlahkan saja. 6x ditambah x sama dengan 7x. 9 dikurangi 5 sama dengan tambah 4 sama dengan, ini kan udah sama ya, jadi kita tinggal pindahkan ke bawah, x dikurangi 5. Nah, ini hasil dari G bundaran fx. Nah, karena kita sudah menemukan G bundaran fx, sini aja ya. Maka kita tinggal mencari G bundaran fx, G bundaran f inverse x. Kita tulis lagi aja. G bundaran fx sama dengan 7x ditambah 4 dibagi x dikurangi 5. Maka G bundaran fx, G bundaran inverse x sama dengan, nah sebelum ke sini kita misalkan dulu G bundaran fx itu sama dengan y, maka y sama dengan 7x ditambah 4 dibagi x dikurangi 5. Ini sebetulnya sama aja, sama kayak fungsi rasional, maka kita pindah ruaskan yang x dikurangi 5 itu ke ruas kiri, maka y sama dengan y dikali x dikurangi 5 sama dengan 7x ditambah 4. Kita kalikan, berarti xy sama dengan xy dikurangi 5y sama dengan 7x ditambah 4. Kita pindah ruaskan atau satukan yang mempunyai variabel yang sama, maka xy dikurangi 7x sama dengan 5y dikurangi 4. Nah, udah gitu kita persempit nih, maka x sama dengan y dikurangi 7 sama dengan 5y dikurangi 4. Kita harus menemukan x sama dengan, maka y dikurangi 7 dipindah ruaskan ke ruas kanan, maka x sama dengan 5y dikurangi 4 dibagi y dikurangi 7. Nah, kita sudah menemukan x sama dengan, maka kita sudah menemukan G bundaran f inverse x. Maka G bundaran f inverse x sama dengan 5x dikurangi 4 per x dikurangi 7. Tadi hasilnya itu apa ya? Nah, karena tadi kita sudah menemukan G bundaran fx sama dengan 7x ditambah 4 dibagi x dikurangi 5. Selanjutnya kita akan mencari G bundaran f inverse x. Nah, kita misalkan terlebih dahulu G bundaran fx sama dengan y. Maka y sama dengan 7x ditambah 4 dibagi x dikurangi 5. Sebenarnya ini tuh termasuk ke fungsi inverse, bisa disebut fungsi inverse rasional karena bentuknya tuh sama. Nah, masih ingat kan? Berarti x dikurangi 5 itu dipindah ruaskan ke ruas kiri. Maka y dikali x dikurangi 5 sama dengan 7x ditambah 4. Kita kalikan, maka xy dikurangi 5y sama dengan 7x ditambah 4. Kita satukan yang mempunyai variabel yang sama, maka xy dikurangi 7x sama dengan 5y ditambah 4. Kita persempit lagi agar mempunyai hasil x sama dengan, maka x dikali y dikurangi 7 sama dengan 5y ditambah 4. Agar hasilnya y x sama dengan, maka kita pindah ruaskan y dikurangi 7 ke ruas sebelah kanan, maka x sama dengan 5y ditambah 4 dibagi y dikurangi 7. Kan kita sudah menemukan x sama dengan, maka dapat disimpulkan kita telah menemukan G bundaran f inverse x. Maka G bundaran f inverse x sama dengan 5x ditambah 4 dibagi x dikurangi 7. Jawabannya apa? Jawabannya itu yang C. Oke, selesai.
Oke, mungkin itu saja penjelasan materi dan pembahasan soal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Medbook. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.